Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah ekonomi baru yang, jujur aja, lahir dari keresahan kita semua. Anak-anak yang kayaknya nggak bisa lepas dari gadget. Tapi ternyata masalah ini justru ngebuka peluang pasar yang gede banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaannya. Kayaknya ini jadi pertanyaan sehari-hari buat banyak banget orang tua milenial ya kan? Tantangan yang rasanya ada tiap hari. Tapi ternyata justru disinilah ada peluang bisnis yang luar biasa. Gimana caranya kita bisa ngubah screen time jadi quality time? Oke, kita masuk ke bagian satu, masalah orang tua modern. Kita coba pahami dulu akarnya. Ini tuh bukan lagi soal kebiasaan buruk anak aja, tapi udah jadi masalah kolektif yang bikin para orang tua butuh banget solusi. Jadi situasinya gini, di satu sisi kita punya tantangan besar, anak-anak yang kecanduan gadget. Tapi, coba deh lihat dari sisi lain, disitulah peluangnya muncul. Orang tua sekarang tuh lagi aktif banget nyari, dan mereka rela bayar loh buat solusi yang beneran ampuh. Nah, celah pasar inilah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, sekarang kita geser sedikit dan lihat gimana masalah tadi berkembang jadi tren ekonomi yang kuat. Ini bukan lagi sekedar omongan soal gaya hidup loh, tapi udah jadi sebuah industri sendiri. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Ekonomi detox digital itu, gampangnya, adalah jawaban pasar atas keresahan para orang tua. Ini mencakup semua bisnis yang tujuannya ngasih pelarian dari dunia digital, dan permintaannya wow naik terus. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Solusinya apa aja sih? Kita mulai dari kategori pertama yang mungkin paling banyak dicari. Aktivitas di dunia nyata yang bisa bikin anak lupa sama gadgetnya. Konsep ini jujur jenius banget karena simpel. Jadi orang tua bisa langganan atau beli sebuah kotak yang isinya udah lengkap semua. Tujuannya jelas banget, mengubah anak yang tadinya cuma nonton pasif jadi pencipta yang aktif di dunia nyata. Keren kan? Nah, yang bikin ide ini menarik itu sentuhan modernnya. Ini bukan sekedar ngajak anak main di lapangan becek loh, tapi tentang menciptakan sebuah tempat yang bersih, aman, dan nyaman, di mana anak bisa main permainan zaman dulu, sementara orang tuanya bisa nunggu sambil ngopi dengan tenang. Tunggu, ini mungkin kedengarannya aneh ya, belajar coding tapi offline. Tapi justru disitulah pintarnya. Anak-anak tetap belajar soal teknologi yang mereka suka, tapi fokusnya itu digeser ke cara mikir logis, kerja sama tim, dan komunikasi. Mereka belajar cara bikin teknologi bukan cuma jadi penggunanya doang. Oke, kita naik level nih. Berikutnya, kita lihat solusi yang melibatkan produk-produk inovatif dan jasa profesional yang lebih khusus. Ini adalah tingkatan selanjutnya dari ekonomi detox digital. Coba deh lihat betapa macam-macam layanannya sekarang. Mulai dari konsultan pribadi yang bantu keluarga bikin aturan main gadget di rumah, ada camp akhir pekan di alam yang sama sekali tanpa gadget, sampai agensi pengasuh yang emang dilatih khusus buat ngasih stimulasi permainan non-digital. Dan ini juga nggak kalah menarik. Produk fisik sekarang didesain untuk bersaing langsung sama hiburan digital. Contohnya mainan AR yang fokusnya tetap ke mainan fisiknya, atau furnitur kayak sudut baca yang sengaja dibuat super nyaman biar anak lebih milih baca buku daripada main tablet. Nah, dengan semua ide bisnis yang keren-keren tadi, pertanyaannya, apa sih rahasia yang bikin bisnis di bidang ini benar-benar laku keras? Yuk kita lihat analisisnya. Coba kita lihat tabel ini bareng-barang. Ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba perhatiin, ide kayak kotak aktivitas itu tingkat kesulitannya rendah, tapi potensi cuannya tinggi dan sasarannya ibu-ibu di kota besar. Di sisi lain, camp detox digital emang lebih susah bikinnya, tapi potensi untungnya juga sangat tinggi karena targetnya keluarga kelas menengah ke atas yang nggak ragu buat keluar uang lebih. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Ternyata, produk atau jasanya itu nggak cukup cuma efektif, tapi juga harus gampang dipakai dan yang paling penting, Instagramable. Kenapa? Karena buat orang tua zaman sekarang, motret anak mereka lagi asik main tanpa gadget, itu sebuah pencapaian yang pengen banget mereka pamerin. Jadi estetika dan kemudahan itu segalanya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Seiring teknologi yang bakar makin lekat sama hidup kita, apakah permintaan untuk istirahat sejenak dari dunia digital ini akan terus tumbuh? Kira-kira, peluang apa lagi yang bisa muncul dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk terhubung dengan dunia nyata? Sesuatu buat kita pikirkan bersama.